Halo teman-teman semua yang ada di mana saja berada ya, di seluruh Indonesia ya, semua teman-teman musisi, teman-teman guru juga yang bekerja di dunia seni, di musik terutama ya, semua pekerja panggung ya. Mungkin hari ini kita mengalami dampak dari sebuah pandemik ya, COVID-19 yang melanda hampir 200 negara di dunia ya, yang akhirnya menghancurkan dunia panggung, dunia entertainment ya, para pekerja musik juga krunya ya. Kami dari Daun Musik sempat berbicara kepada beberapa sahabat artis ya, ada Berry Likumahua ya, ada juga Om Jili Tobing gitu ya, Frankie Siombing, bagaimana dampaknya akibat dari COVID-19 ya, benar-benar membuat mereka tidak ada lagi penghasilan dari dunia panggung ya, bahkan krunya pun tidak lagi bisa membeli susu untuk anak-anaknya. Dan sangat miris buat saya ya, dari mulai bulan Maret, April, Mei, Juni sampai sekarang pun belum dibuka ya kafe, karena konsepnya adalah dia indoor ya. Mungkin kalau outdoor mudah-mudahan segera dibuka, tapi sampai sekarang bahwa teman-teman pekerja seni tanda kutip tiarap ya, sangat susah sekali bagaimana mereka bisa menghidupi keluarganya. Nah, oleh sebab itu muncullah pembelajaran secara online ya, ada les online, ada workshop online dan sebagainya ya, yang sifat online atau daring ya. Nah, tapi permasalahannya adalah banyak sahabat-sahabat kita dari entertainment atau guru-guru musik yang sangat susah sekali mengajar gitu ya, mengajar dengan sistem daring atau online ya, karena mungkin keterbatasan jaringan atau peralatan dan sebagainya ya. Jadi teman-teman, di sini saya ingin membagikan tips bagaimana metode-metode atau cara-cara agar proses online mengajar itu bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan ya, tanpa rintangan ya. Dan memang harus kita sikapi, memang kita harus merubah ya konsep offline menjadi online. Dan saya bersyukur sih ya, di Dawai Musik bersyukur ya, kebetulan saya owner dari Dawai Musik, bersyukur bagaimana saya harus merubah sebuah konsep paradigma yang offline yang menjadi online. Ya mau nggak mau semuanya kita harus perlengkapi ya, kita harus perlengkapi, tidak hanya guru ya, juga peralatannya. Nah ini saya sendiri ya akan mengajarkan bagaimana keberhasilan saya mengajar online ya, dengan student-student saya dimanapun berada, baik dalam sekolah, online dalam pembelajaran private yang sifatnya online ya, ataupun mengajar beberapa teman-teman dari gereja-gereja luar ya, bahkan gereja saya sendiri untuk pembelajaran online. Nah, oleh sebab itu pastikan teman-teman bisa mengikuti channel saya dengan jelas ya. Saya minta maaf kalau ada gambar yang kurang jelas ya, ataupun suara yang kurang jelas ya. Saya akan perbaiki di video berikutnya. Tapi hari ini esensinya adalah saya akan mengajarkan untuk metode bagaimana teman-teman bisa tetap enjoy ya, menikmati proses online dengan baik dan benar. Dan studentnya pun bisa mendengarkan dengan baik dan benar tanpa masalah. Begitupun student ya, yang di rumahnya pun dapat mendengar dengan jelas. Nah, oleh sebab itu, teman-teman musisi, teman-teman pekerja panggung, ya, ataupun guru-guru musik di seluruh Indonesia, inilah saya, Andre Gultom, ya, AG, owner dari Dawai Musik, yang akan menjelaskan tips-tipsnya. Ya, oke, ini adalah studio saya di daerah Ciputat BSD, ya, studio yang dibangun berdasarkan kerja keras saya ya, dan ini menghasilkan studio yang luar biasa menurut saya. Tidak hanya studio yang bisa dipakai untuk kita bermain ya, kami bermain, tapi juga studio yang dipakai untuk mengajar, juga proses recording ya. Jadi inilah kantor saya yang saya pakai untuk saya berkreasi dan bereksplor dalam musik. Nah, balik lagi teman-teman, nah secara prinsip ya, ada beberapa tahapan atau metode agar teman-teman benar-benar menguasai ya proses online pembelajaran musik dengan baik, atau bermain musik secara daring dengan baik dan benar melalui media yang kita pakai ya, multimedia yang kita pakai ya. Nah,
balik lagi dengan pengalaman saya ya. Hari ini saya ini di display saya ya, display work apa ya, worksheet kerja saya ya, ini ya, studio buat proses online juga proses recording ya. Saya akan jelaskan sedikit demi sedikit, teman-teman mudah-mudahan bisa mengikutinya ya. Dalam proses ini saya memakai beberapa peralatan ya. Saya akan bahas dulu dari peralatannya ya, nanti baru teknik belajarnya ya. Peralatannya adalah seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat peralatannya, dan saya memakai beberapa spek ya, multimedia atau komputer ataupun apapun ya yang mendukung proses online pembelajaran saya ya. Makanya kenapa guru-guru kami ya, kami paksakan untuk datang ke studio saya untuk bisa melakukan proses online ya, dengan baik dan benar tanpa ada masalah di jaringan wifi ataupun peralatan ya. Karena kebetulan studio saya ini adalah studio musik yang dimana peralatannya sangat komplit ya, lengkap ya, dan juga pembelajaran online-nya saya lengkapi dengan multimedia yang cukup memadai ya. Nah, saya memakai beberapa alat ya. Pertama saya memakai komputer, ini komputer saya ya, ini teman-teman bisa ngelihat. Sorry, nah ini komputer saya ya. Saya memakai komputer ini Windows 10 ya, Windows 10 saya pakai ya. Oke, ini Windows 10 yang saya pakai untuk proses pembelajaran yang saya pakai ya setiap hari mungkin ya, dalam proses pembelajaran dalam musik, baik itu private ataupun di dalam sekolah. Nah ini ya, saya memakai Windows 10 dengan LCD ini kalau nggak salah berapa inch ya, lumayan besar ya LCD-nya. Ini adalah desktop PC ya, jadi PC-nya itu menempel di dalam apa namanya, LCD-nya. Ya, dan ini buat saya sangat cukup sekali ya dalam proses pembelajaran, karena cepat sekali ya, dan lumayan membantu dalam saya mengajar murid-murid saya ya. Oke, yang kedua saya memakai tiga kamera untuk webcamnya, Nanti spek komputer saya akan jelaskan ya. 3 kamera untuk webcamnya ya. Pertama, kamera pocket Fujifilm ya, dengan resolusi sebesar 12 megapiksel ya. 12 megapiksel untuk yang ini teman-teman bisa lihat ya, 12 megapiksel ya. Tuh ya. Ya, 12 megapiksel ini kamera pocket Fujifilm ya, yang tadinya tidak dipakai ya. Saya pakai kembali untuk gambar untuk ke saya biar jelas ya. Kedua, saya memakai kamera pocket spot cam ya. Saya akan bawa dusnya ya. Ya, ini kameranya. Oke, sorry, ini dusnya. Ya, ini kameranya, teman-teman bisa lihat. Ini kameranya ya. Bisa lihat ya. Ini saya memakai seri nih, teman-teman bisa lihat ya, mudah-mudahan bisa jelas ya. Spot cam ya, 1080p ya. Ini spot cam ya, mungkin bisa lihat dari jauh. Ini spot cam ya, itu kameranya warna hitam ya, teman-teman bisa lihat. Itu kamera kedua untuk webcam saya. Jadi saya tidak memakai webcam yang bawaan dari komputernya ya, karena resolusi sangat kecil megapikselnya. Jadi saya memakai tambahan-tambahan webcam, pengganti webcam seperti kamera Fujifilm, spot cam ya, spot cam. Dan juga saya memakai mobile handphone ya, mobile handphone yang seperti ini. Saya pakai Lenovo ya, teman-teman. Kebetulan PC saya juga pakai Lenovo ya, dan saya memakai handphone juga Lenovo ya. Lenovo ini adalah webcam juga yang bersifat mobile ya. Ini webcam mobile ya, Ifcam. Jadi teman-teman boleh download, namanya aplikasinya Ifcam ya. Ifcam itu adalah aplikasi untuk apabila teman-teman tidak punya webcam, teman-teman bisa pakai kamera beresolusi tinggi untuk
apa namanya handphone kalian untuk menjadi webcam. Nah, dia bersyukurnya kalau yang dua ini kan dia harus standby. Kenapa sih saya harus ngambil dua kamera ini ataupun tiga kamera ini? Ya, ini punya fungsi yang berbeda-beda ya. Kalau kamera ini benar-benar zoom ke posisi peralatan saya. Ya jelas sekali. Jadi kalau misalnya saya dalam posisi tutorial dalam keyboard, pengajaran keyboard, dia langsung zoomnya ke M-Audio Key Studio saya ini. Ya, dan yang Sportcam 1080p ya, itu akan melihat secara wide seluruh worksheet saya ya. Terus yang satu lagi, web yang ketiga, ini mobile, saya pakai untuk mengajar. Misalnya contoh, saya mau mengajar drum, nggak mungkin drum yang di ujung ya teman-teman bisa lihat ya, digital drum yang mungkin bisa lihat, itu nggak mungkin saya bawa kemari, tapi saya bawa mobile webcam ini ke sana. Jadi akan standby di dekat sana dengan mungkin stand handphonenya, atau mungkin bisa saya taruh di media yang lain. Nah, ini bisa sangat jelas untuk melihat ya, dan memang terkoneksi dengan WiFi pastinya ya. Jadi ini mobile webcam yang saya pakai ada 3 dan fungsinya berbeda. Itu kenapa online musik di Dawai Musik sangat real dan jelas. Jadi teman-teman nggak pusing lagi. Ya mungkin beberapa sahabat-sahabat kita yang di dunia seni, guru mungkin agak bingung penggunaan dari webcamnya ya, karena memang dia makainya cuma 1 mungkin. Nah, tapi kami memakai 3. Ini dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, inilah keuntungan dan keunggulan online musik atau pembelajaran musik secara online daring dari studio Dawai Musik ya. Terus tadi bicara handphone, bicara PC sudah, bicara webcam ya, kami pakai 3 dan kami juga dilengkapi dengan dua tablet ya, satu lagi iPad ya, iPhone, dan satu lagi saya pakai Android. Ya, kegunaannya adalah untuk metode key ya, atau key keyboard atau key alat musik yang akan saya munculkan, atau lagu-lagu chordnya saya akan munculkan di sini. Ya, chordnya saya akan munculkan di sini ya, dengan dua plafon yang berbeda, Apple dan Android ya, tapi punya fungsi yang berbeda-beda ya. Bahkan pengajaran dalam gadget instrumen ya, nanti kita akan melihat bagaimana gadget instrumen itu bisa berfungsi menggunakan handphone atau iPad yang kita miliki. Nah, ini gunanya berbeda, makanya platformnya juga berbeda ya, Apple dengan Android ya. Oke, apalagi teman-teman, saya memakai mic ya. Ini pasti teman-teman tahu mic-nya ya, saya akan tunjukkan kardusnya ya. Tunjukkan kardusnya. Oke, ini adalah mic yang saya pakai ya. Oke, Tavware ya, ini Tavware ya, ini kondensor ya, multi kondensor ya, ini multi kondensor. Jadi kalau saya buka, ini warnanya kuning ya, multi kondensor ya, depan belakang ya, jadi bukan di bagian bawahnya atau di bagian bawah kepalanya, tapi depan belakang ya, multi kondensor ya. Kenapa harus pakai kondensor? Karena suaranya sangat sensitif, teman-teman bisa sangat jelas, nggak mesti harus teriak-teriak. Jadi kenapa makanya teman-teman kalau ngajar online, ada yang cerita beberapa guru-guru atau teman-teman di musisi gitu ya, lebih capek ngajarnya kalau online dibanding offline. Nah, itu mungkin peralatannya yang kurang mendukung ya. Kalau saya pribadi sangat tidak perlu teriak-teriak, ngomong pelan aja kayak ayo kita belajar, itu udah sangat jelas. Jadi nggak mesti harus teriak-teriak, ayo kita mulai lagi ya dari awal ya. Mungkin kalau pakai handphone harus seperti itu, sehingga kalian merasa bahwa belajar online itu lebih capek, tapi sebenarnya tidak ya. Jadi memang mic-nya memang harus kita lengkapi dengan yang terbaik, yaitu mic. Bisa juga ada BM800 ya, pokoknya harus yang konsepnya adalah kondensor mikrofon ya. Kondensor mikrofon itu adalah mic yang memang mic sensitif mic lah ya, sensitif mic yang biasanya dipakai untuk beberapa instrumen-instrumen seperti drum ya, itu pakai kondensor semua rata-rata ya, atau enggak choir ya, seri choir itu pakai kondensor semua ya, karena sensitif sekali dia bunyinya. Nah, itu ya. Perkusi yang samping saya itu warna kuning juga bisa pakai kondensor. Nah ya, oke, apalagi tadi PC sudah dibawa, webcam saya pakai 3 ya, Android untuk
display pengajaran dalam bentuk card. Saya pakai dua plafon ya, Apple dan Android ya. Terus saya juga melengkapi dengan ya M Audio ya, mungkin teman-teman tahu ya, soundcard M Audio ya. Ini soundcard M Audio ya, teman-teman bisa lihat. Oke, saya dekatkan. Kebetulan saya cabut memang sengaja karena ini membuat sampel ya. Soundcard M Audio, teman-teman kelihatan ya. Ini memang untuk proses recording juga ya, karena ada beberapa yang saya harus rekam pembelajaran mereka dalam satu device saya ya. Dan ini saya taruh melalui, saya menggunakan M Audio device ya untuk soundcardnya ya. Nah, berikutnya dalam proses pembelajaran ya, saya juga menambahkan dengan satu laptop ya. Ini juga laptopnya Lenovo. Jadi saya satu paket ya, PC Lenovo, laptop Lenovo, dan mobile webcamnya saya juga pakai Lenovo ya. Tadi teman-teman bisa lihat ini Lenovo ya. Jadi kenapa harus pakai Lenovo ya? Jadi waktu saat pembelajaran ya teman-teman, contohnya saya akan buka Google Meet ya. Google Meet saya akan buka ya, contoh ya. Ini Google Meet saya akan buka. Jadi teman-teman biar tahu fungsinya dua laptop ya. Ini yang mungkin buat kita musik satu aja bisa. Nah, tapi teman-teman yang mengajar di di sekolah, fungsinya dua device ini sangat berfungsi banget ya, sangat berfungsi banget untuk mengajari untuk melihat atau memantau murid-murid kita sebenarnya latihan nggak atau tidak ya. Jadi kalau misalnya saya buka, nah ini saya buka contoh ya, saya mengajar di salah satu sekolah ya, saya akan buka saya akan masuk ke Google Meet ya. Google Meet ini link yang disiapkan dari sekolah saya mengajar ya. Saya masuk ke dalam satu Google Meet pelajaran musik yang sudah disiapkan oleh bagian kurikulum ya. Saya akan masuk ya. Waktu masuk nanti ya, teman-teman pastikan bahwa device-nya emang menunjang ya untuk proses Google Meet atau Zoom ya. Ada banyak juga yang pakai beberapa aplikasi, ada juga pakai YouTube Premium ya. Nah, ini ya. Waktu saya join ke sini ya, teman-teman bisa lihat ya bagaimana penampilan saya jelas sekali, karena saya juga didukung oleh sebuah lighting yang di atas itu lighting LED lighting spot yang langsung masuk ke dalam di atas worksheet saya ini. Jadi bagaimana itu memang jelas sekali untuk melihat posisinya semua ya. Nah, setelah ini saya akan join. Nah, waktu join ini sometimes saya harus present screen saya untuk menunjukkan metode pembelajarannya ya. Karena kadang-kadang kalau kita pakai gitar atau pakai keyboard gitu, kadang-kadang suka nggak kedengeran, delay suaranya. Nah, mau nggak mau kita harus sometimes pakai present screen ya, nggak mesti harus semuanya sih ya. Oke, ini ya, saya present screen. Nah, waktu present screen ini ya, kita akan tunjukin ke student kan. Contohnya saya nggak bicara ya. Ya, sekarang kita akan melihat tutorial pembelajaran gitar ya, volume 6 tentang chord do sama dengan E. Saya buka di sini ya. Saya buka, saya play. Waktu saya open, nah kita nggak bisa ngelihat kan student kita, nggak bisa kelihatan apakah mereka belajar atau mereka lihat, atau jangan-jangan mereka malah makan. Nah, laptop inilah yang membantu untuk mengontrol mereka. Jadi kita punya akun yang sama. Misalnya nama saya Andre Gultom. Saya punya akun yang sama, di situ Andre Gultom. Di sini juga Andre Gultom sama. Tapi yang satu lagi untuk mengontrol mereka, yang satu lagi di sini untuk memutarkan videonya. Nah, karena saya pakai present screen-nya saya nih, tuh. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau saya gedein gini kan, saya nggak bisa lihat. Nah, tapi kalau saya kecilin ya, juga penampilannya nanti mereka kurang nyaman di Google Meet mereka, karena ada penampilan kayak YouTube yang next akan diputar. Jadi teman-teman harus mau nggak mau ya full screen. Full screen kan teman-teman nggak bisa ngelihat. Nah, teman-teman kontrolnya di device satu lagi di laptop ini. Nah, itu dia. Oke, ya teman-teman paham ya. Dan berikutnya saya memakai, karena ini Lenovo-nya memang udah yang keluaran terbaru, saya memakai
keyboardnya dan mouse-nya tuh Bluetooth, ya. Jadi benar-benar sangat membantu. Jadi tidak ada lagi kabel-kabel yang seliweran, ya, karena ini sangat penting sekali, ya, untuk. Dan Lenovo saya juga ini yang saya pakai, dia adalah Lenovo tablet. Jadi saya bisa, posisi saya bisa lepas. Nah, ini Lenovo tablet. Ya, jadi saya bisa lepas. Jadi kemanapun saya bisa kontrol mereka, ya. Jadi waktu pemutaran YouTube, saya mau keluar sebentar, saya bisa kontrol mereka tetap melalui laptop saya. Nah, itu dia hebatnya. Nah, makanya memang kita sebagai musisi ya memang harus dilengkapi, ya, kalau memang mau siap dengan metode online, ya. Kalau memang mau pakai biasa aja bisa, kalau cuma pakai handphone doang bisa aja teman-teman. Cuma memang effortnya lebih besar, ya, dan belajarnya pun tidak maksimal. Atau teman-teman pakai laptop doang bisa, tapi belajarnya tidak maksimal, ngajarnya pun tidak maksimal, ya. Yang mendengarnya pun nggak maksimal kalau teman-teman tidak memakai mic condenser. Nah, oke. Terus yang berikutnya apa lagi? Saya udah siapin semuanya, ya. Yang pasti juga saya lengkapi juga mouse untuk Lenovo laptop saya dengan yang tanpa kabel, ya. Jadi supaya tidak ada kabel yang seliweran di atas saya ini, ya. Terus worksheetnya pun saya atur, ya, supaya benar-benar ini lega kita pakai, ya, segala macam. Kalau misalnya memang kita mau proses rekaman, saya akan masukkan dengan pop filternya, ya. Jadi teman-teman memang harus benar-benar senyaman mungkin, sebaik mungkin untuk mempersiapkan media untuk pembelajaran online, ya. Sekarang, ya, teman-teman udah ini ya, udah paham ya. Saya belum masuk ke bagian pembelajaran, ya. Ini masih bicara hardware-nya. Apalagi ya teman-teman bicara hardware, ya harus di dalam studio supaya tidak ada kebocoran suara, ya. Jangan lagi kalian teman-teman semuanya, terutama guru-guru di sekolah, belajarnya di luar. Ada suara anak kecil, ada suara motor, ya. Benar-benar studio yang nyaman, ya. Didesain juga tempatnya harus nyaman, cozy. Jadi kalian juga benar-benar nyaman. Ya, saya bisa berjam-jam di sini karena saya benar-benar konsepin tempat ini dengan nyaman. Jadi kalau teman-teman saya kalau nggak vlog tuh, saya hanya ada lampu spot kuning di sini, set, ya. Saya punya tatakan kopi untuk saya kopi di sini, ngopi, dan saya buat tempat ini harum sekali. Dan AC-nya juga saya buat dingin supaya kita nyaman. Jadi berjam-jam, ya, kita bisa tahan lama dan maksimal. Kebetulan LCD-nya pun saya persiapan juga Lenovo yang inch besar sekali, ya. Jadi harus nyaman mungkin, ya. Jadi balik lagi tadi, studio juga harus komplit, ya. Teman-teman juga bisa lihat kalau di sini saya memiliki banyak sekali, ya. Saya akan geser, ya, peralatan musik saya. Oke, ini peralatan musik saya, ya, termasuk gitar. Dan teman-teman mungkin bisa ngelihat, ya, di ujung situ ada berbicara WiFi, ya. Bicara WiFi, saya menggunakan satu provider, ya, dan tapi ini modemnya tersendiri di dalam studio, ya. Modemnya tersendiri di dalam studio, ya. Itu yang membuat kita tidak lemot, ya. Di Dawai Musik online-nya tidak lemot, ya, karena modemnya saya taruh sendiri di dalam studio saya, ya. Karena kalau di luar studio pasti nggak mungkin bisa, karena tebel, ya, ini, ya, tebel, dan jaringannya nggak mungkin tembus. Jadi itulah kenapa makanya teman-teman sering mengalami mungkin sinyalnya lemot apapun, dan mungkin dilupakanlah dengan memakai data, ya. Kalau bisa menggunakan jaringan WiFi yang mungkin teman-teman bisa lihat mana provider yang punya WiFi yang kuat. Ya, saya nggak akan sebutin merek, ya, karena juga nggak di-endorse oleh merek tersebut. Tapi yang pasti saya menggunakan router, ya, mungkin, ya, bukan modem, ya, router tersendiri yang menyiapkan semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan tidak hanya router, ya, saya juga menyiapkan satu modem, ya, satu modem. Sebentar, saya siapin modemnya. Ya, ini modem board, ya, ini Telkomsel, ya, ini modem board Telkomsel saya isi untuk jaga-jaga. Kalau terjadi adanya trouble jaringan, saya akan switch dengan modem ini, ya. Dan kalaupun terjadi jaringan, mau nggak mau saya akan pakai data, ya. Makanya handphone saya itu pakai Halo, ya. Jadi unlimited, jadi datanya itu tidak terbatas, ya. Pokoknya nanti bayar akhir bulan berapa. Nah, itu yang memang kita harus persiapin.
Kalau dibilang spendnya mahal, ya memang spendnya mahal, tapi juga yang belajar tempat kita pun kita juga harus hargai dengan sesuai dengan apa yang kita miliki alatnya. Ya makanya di Dawai Musik saya selalu bilang bahwa silakan Bapak Ibu kalau mau review melalui daring bagaimana studio kami, ya kalau makan kadang-kadang mereka suka bilang oh mahal sekali ya belajar di sana. Ya memang kami punya perlengkapan yang baik sehingga tidak terjadi trouble, ya missing apapun yang terjadi, ya gitu. Jadi ada barang, ada uang. Itu yang memang kami lakukan di Dawai Musik untuk beberapa guru-guru yang mau belajar. Sekali lagi ini pembelajaran untuk kita semua dan teman-teman pasti bisa ya minimal komputernya ya mic-nya terutama ya wifi-nya juga itu yang harus diperhatikan awal-awal sebelum teman-teman mungkin melangkah ke tempat lain ya. Teman-teman paham ya sampai sini ya? Oke. Ya, sekarang saya masuk ke bagian pembelajaran ya. Pembelajaran saya pakai ya, teman-teman. Saya memakai pasti YouTube ya. Selain pembelajaran yang saya buat, tapi kami selalu minta kepada guru-guru kami ya buat YouTube-nya sendiri, channel YouTube sendiri. Nah, ini channel YouTube saya sendiri ya. Ya, ini saya mengeluarkan ini volume terakhir saya ya. Nanti bukan volume terakhir ya, ini volume terakhir dari beberapa volume yang saya akan siapkan untuk materi pembelajaran gitar ya. Ya, nanti ada juga materi pembelajaran drum, bass, keyboard ya. Tapi prosesnya adalah saya ajarin di vlog ini, di video ini adalah materi yang cepat bisa berdasarkan pengalaman saya. Nah, jadi saya tidak lagi mengajarkan dari nol. Baloknya enggak, saya langsung mengkondisikan bahwa mereka maunya cepat bisa gitu. Makanya di vlog-vlog saya ini materi-materi yang simple, yang gampang. Mungkin kalau yang detailnya mungkin banyak, cuman itu bertele-tele buat saya ya. Nah, itulah teman-teman pentingnya teman-teman punya vlog sendiri, punya YouTube sendiri. Jadi studionya pun tahu ini gurunya sebenarnya bisa main apa enggak, hanya memang ngomong doang. Kan kalau online kita nggak bisa tatap muka, nggak tahu gurunya bisa main apa enggak. Pentingnya itu YouTube untuk apa, kita kayak dikasih legasi bahwa memang kamu guru yang terbaik, contohnya gitu ya. Dan lebih enak kita ngasih taunya ya. Nih ya, saya lebih enak pembelajarannya, lihat tuh. Tuh, saya kasih tahu dulu review volume 1 apa. Jadi waktu volume 6 dikeluarin, saya akan tetap akan review dari volume 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan sangat jelas sekali runtutannya ya. Jadi tidak sembarang saya buat vlog YouTube, tapi saya punya metode-metode yang sangat bisa diandalkan dan sangat jelas dalam metode pembelajaran. Ya. Selain nanti ada beberapa buku yang saya ambil, juga beberapa video-video mungkin yang dari luar dan tidak dari metode saya. Tapi pembelajarannya bisa dari saya ambil. Cuman tambahan videonya, misalnya contoh bermain musik dalam satu grup band. Yang sometimes juga kadang-kadang grup band saya akan saya tunjukkan. Karena saya juga punya grup band yang memang sudah solid dan saya upload selalu di YouTube saya. Jadi kalau teman-teman mau coba lihat, boleh cek di YouTube saya di Dawai Musik ya. Itu ada beberapa YouTube proses pembelajaran, atau langsung YouTube saya pribadi di Andre Gultom ya. Oke, jadi itu bisa teman-teman bisa lihat ya. Jadi inilah metode-metode yang memang secara singkat saya ajarin kepada teman-teman. Ya ini secara singkat ya. Nanti teman-teman mungkin akan ketemu lagi saya dengan metode-metode yang lain ya. Setengah jam ini saya ajarin secara singkat yang memang teman-teman harus siapkan secara singkat untuk metode online biar cepat bisa praktek. Semua bisa happy, semua bisa menyenangkan, tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus pusing dengan jaringan. Dan teman-teman bisa lihat tadi apa yang saya siapin. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat buat teman-teman kalian. Kalau ada pertanyaan, bisa komen di bawah ya, di YouTube-nya. Atau teman-teman bisa follow IG @dawai_musik disambung ya, D-nya kecil ya, disambung Dawai Musik. Atau subscribe atau melihat langsung di YouTube kami di Dawai Musik, D gede ya, M gede, Dawai Musik ya. Thank you. Dan Tuhan Yesus memberkati, and God bless you all, dan semangat terus di dalam online bermusik. Thank you, bye-bye.